Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru, di sini saya akan menyampaikan hasil pelatihan saya ya yang kemarin selama 4 hari di Kota Bogor, yaitu pelatihan mengenai layanan bimbingan konseling di sekolah dasar untuk guru BK melalui KPPD. Jadi kan kemarin kita berpendapat bahwa yang dikirim ke sana itu adalah orang yang menjadi guru BP, ya, guru BK, ya gitu ya Bu. Jadi seakan-akan ya kan kami ke sana 3 orang ya dari Sukaresmi. Kita itu beranggapan bahwa kita akan menjadi guru BK untuk sekolah kita masing-masing. Ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu. Di sana kita bukan dilatih untuk menjadi guru BK, akan tetapi ya untuk satu sekolah. Soalnya kan kita masa saya guru BK, sedangkan ini berapa ratus orang anak gitu harus ditangani oleh satu guru BK. Mungkin untuk di SMP bisa ya, karena kan di SD itu baru. Di SD itu kan baru. Ini dari BBGP ya, dari BBGP itu baru programnya baru muncul sebagai ciri-ciri yang melekat pada peserta didik di sekolah dasar yang bersifat khas dan membedakannya dengan peserta didik pada satuan pendidikan lainnya. Karakteristik pendidik di sekolah dasar perlu dipahami meliputi aspek berikut. Nih, inilah aspek-aspek yang ada pada diri peserta. Ada pendidikan untuk orang tua. Nah, kalau memungkinkan ya Bapak Ibu, kalau memungkinkan suatu hari kita sifatnya bukan rapat, berarti pelatihan orang tua disebarkan. Jadi kita tuh menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Ini tuh ngobrol bareng, mencari solusinya sama-sama dengan orang tua gitu. Kadang orang tua kan nggak bahkan orang tua itu Bapak Ibu guru, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengembangkannya di kelas masing-masing ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Mei, terima kasih atas diseminasinya ya. Bu Mei sudah berbagi pengalaman, berbagi feedback waktu mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan kita semua bisa berperan sebagai pembimbing di kelasnya masing-masing. Sekarang kita beri kesempatan Bu Ida, Ibu Fasil kita ya. Luar biasa, Bu Ida sudah melaksanakan tugas di Kalimantan Utara selama 2 minggu. Kita minta ceritanya yang ya, nggak usah tayangan. Ada tayangannya di sini. Oh, ada. Mungkin ada praktik baik yang bisa bagi. Bu, di sana begini loh. Kita juga sepertinya bisa. Dari perjalanan yang luar biasa menjadi avatar dari laut, darat, dan udara semua dialami. Perjalanan laut yang luar biasa melewati gelombang pasang, melewati ya kalau di darat itu seperti jalanan yang terjal, tapi itu di lautan perasaan yang deg-deg luar biasa antara takut dan pengen cepat-cepat nyampe ke darat, itu luar biasa sekali. Kalau di udara mungkin karena tidak begitu lama ya alhamdulillah dinikmati, tidak ada yang enggak ya, hanya di laut saja. Kemudian setelah saya berkunjung ke beberapa sekolah, saya melihat bangunan-bangunan yang luar biasa hebat. Di sana juga guru-gurunya hebat. Mereka adalah orang-orang yang terpilih dari Kabupaten Tanah Tidung, dan melihat kesuksesan mereka di sana ternyata APBD mereka luar biasa sekali untuk mendukung pendidikan. Jadi sarana prasarananya tercover ya, didukung oleh Pemda itu namanya. Kemudian para siswa itu difasilitasi dengan segala macamnya. Pemerintah memfasilitasi mulai dari seragam, angkutannya juga, ya mulai sepatu, tas, seragamnya itu difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian transport juga mereka disediakan di sekolah, dan di sekolahnya bukan di sekolah di sekolah itu full AC. Mereka dijemput, ada halte penjemputannya, jadi setiap pagi mereka jam 7 pagi. Makanya kenapa gurunya didorong untuk menjadi guru-guru penggerak, ya untuk menggerakkan itu. Kalau bimbingannya luar biasa ya, bantuan ininya luar biasa ya, dukungan fisik ya, saat perasaan luar biasa ya. Lihat kita di video-videonya, aduh ini sekolah di katanya daerah khusus ya, daerah khusus luar biasa, tapi malah kita juga kalah ya dari segi sarana prasarana ya.
ya, seperti itu. Mudah-mudahan ya nanti hasil dari pelatihan-pelatihan CGP-nya bisa meningkatkan dari sisi kognitif dan lain sebagainya ya, perkembangan pendidikannya mungkin lebih terasa nanti. Dan guru pun difasilitasi beasiswa S2. Itu bekerja sama Kabupaten Tanah Tidul itu bekerja sama dengan salah satu universitas yang ada di Malang. Jadi mereka itu jaminannya hanya si sertifikasinya itu tidak dicairkan. Itu jaminan agar mereka selesai untuk S2-nya. Ketika S2-nya selesai, maka sertifikasi itu kembali lagi ke kita. Jadi mereka hanya ditahan dulu. Iya kan, tapi nanti dikembalikan. Iya, cair semua. Tapi untuk itu iya. Makanya ketika saya datang ke sana, ini CGP saya kemana gitu. Ibu katanya mereka lagi program S2 jadi belum bisa hadir, dan kemarin itu antara pilihan S2 atau CGP, ternyata dari universitasnya memberikan keringanan. Ibu silahkan CGP-nya dilanjutkan dan ibu tetap harus mengerjakan tugas S2. Silahkan ibu kembali dulu ke Kalimantan, tapi kita tidak menanggung transport mereka. Kalau biasanya kan ditanggung. Iya, nah untuk itu CGP itu transport ibu bolak-balik bangga silahkan untuk melanjutkan CGP-nya, tapi ya itu kita tidak menyediakannya. Dan mereka alhamdulillah kembali lagi, dan kebanyakan CGP saya itu jenjangnya S2. Luar biasa. Dengan saya yang apa nanti beda cepat-cepat S2. Guru SD yang hanya tidak melewati PP dulu menjadi fasil itu di sana luar biasa sekali menghadapi para guru hebat luar biasa yang pendidikannya notabene S2 hampir semua. Sudah lagi kuliah. Ada yang masih kuliah, ada yang sudah S2. Bahkan pas melihat daftar teh itu ya Mimi Widiati SPD MPD itu langsung ya Allah, tapi saya SMP ya, guru SD-nya hanya satu. Pas datang tuh langsung insecure, tapi ada motivasi. Ketika kita di depan, kitalah yang menguasai kelas itu. Itu tipsnya. Iya. Jadi jangan kelas ini adalah milik kita, kita yang berkuasa, kita yang lebih tinggi dari mereka. Maaf ya, bukan sombong tapi ya. Tapi kan mau lolos juga kan kita perlu beberapa langkah itu. Jadi tidak mungkin orang yang tidak mampu akan lolos di sana kan. Jadi ya itulah penyemangatnya, ketika kita di depan, itulah panggung kita dan kita yang menguasai gitu. Ya alhamdulillah dengan segala keinsecurean itu hilang perlahan gitu, karena memang mereka belum kenal sama sekali dengan apa yang saya sampaikan, dan betul-betul ilmu baru yang kita sampaikan itu kan. Jadi di kelas saya alhamdulillah kelas yang paling rame, paling betah di kelas, tidak pernah ada CGP-nya yang bolos, alhamdulillah. Bahkan kemarin BBGP itu kalau di kelas lain dipantengin dari pagi sampai sore, hanya kelas saya yang hanya sesekali dimonitor. Itu dalam satu sekolah apa berbeda-beda sekolah? Di satu lokasi. Satu kelas, cuma beda kelas. Berapa kelas? 3 kelas. Kayak kita lokakarya gitu ya. Masuk kebetulan lagi breaking gitu ya. Melihat CGP-nya semangat. Itu senyum-senyum gitu. Kalau pendapat dari Abi pribadi gitu, mungkin mereka oh ya sudah nggak usah dipantengin lama-lama pun kelas ini gitu. Nggak berjalan. Ya. Kemudian karena Abi Panginten sering lokakarya jadi tuh oh titik jenuh mereka tuh ada di mana gitu. Ketika pas setelah kopi break ajak lagi gitu. Dan mereka kemarin memberikan umpan balik ke Abi teh pas dikasih yang mindfulness. Mereka tuh sampai menangis-nangis gitu ya. Itu yang membuat mereka berkesan. Alhamdulillah umpan baliknya Ibu luar biasa, kami yang tadinya merasa biasa aja lah itu itu apa. Setelah diajak untuk main fokus ternyata ya kita berterima kasih pada diri kita sendiri, katanya bisa hadir di sini bersama ibu yang tadinya ada yang mau mengundurkan diri, mau ya udahlah ngapain ikut CGP, atau saya tidak mau jadi kepala sekolah ataupun pengawas katanya. Tapi dengan hadirnya ibu di sini kami kembali untuk tetap sampai selesai. Alhamdulillah seperti itu yang Alhamdulillah kita apresiasi seperti alhamdulillah ya Bapak Ibu, ini jadikan suatu motivasi ya, inspirasi, motivasi. Bu Ida sendiri juga bisa merasakan bedanya bagaimana dulu Bu Ida waktu kita sekolah penggerak pertama mengikuti lokakarya, kita
mau tampil ke depan pun masih ragu-ragu, bingung, takut salah. Tapi seiring berjalannya waktu dengan kita seringnya tampil di depan, punya kepercayaan diri. Tapi kepercayaan itu jangan salah, kepercayaan diri itu datang kalau kita menguasai materi. Jadi tidak ada seperti Bu Ida bisa menguasai kelas di sana tanpa Bu Ida belajar, tanpa Bu Ida menguasai materi. Jangan harap kita dapat berbicara dengan gamblang, dapat berbicara sebagai narsum yang lancar tanpa kita menguasai materi, yaitu tidak ada sejarahnya ya. Jadi tetap jadikan motivasi, jadikan inspirasi. Kita juga bisa loh. Siapa tahu ya ke depannya ada Bu Mei, Bu Adila dan lain-lain, ini kita suatu ada orang lah sudah ada luasanya Pak. Suatu saat kita mendapatkan kesempatan seperti itu, harus semangat. Tantangan itu tantangan. Hambatan-hambatan kita itu jadikan tantangan gitu. Aduh, aku nggak bisa begini. Tapi pasti bisa nggak ya? Nah, jadi kita nggak bisa nggak ya kalau kira-kira aku seperti itu. Ibu lihat perkembangan Bu Ida luar biasa. Dari pertama mulai kita ikut sekolah penggerak, sebelum jadi GP, kemudian beberapa kali lokakan yang mau tampil ke depan aja ragu-ragu. Sekarang sudah bisa sampai sejauh ini, luar biasa. Mudah-mudahan Bu Ida ke depannya ada hal-hal yang lebih positif lagi. Terus berjuang, Ibu bangga ya. Karena pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa membawa arah kemajuan kepada yang dipimpinnya itu ya, poinnya Ibu. Jadi merasa bangga di Bakom ini, sekolah kita yang kecil ini progresnya luar biasa. Tidak hanya dari tampilan fisik sekolah, juga di dalamnya anak-anaknya, guru-gurunya juga lompatannya luar biasa ya. Ini contoh ke depan, mudah-mudahan Bakom lebih terus maju lagi, siapapun nanti yang memimpin di sini ya. Alhamdulillah terus maju untuk semuanya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.